saya Maria Isabella Lada dari kelas 5B Akuntansi Sektor Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang analisis anggaran. Pertama, pengertian anggaran. Jadi, anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam perencanaan keuangan tahunan yang lebih konkret. Usulan anggaran pada umumnya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Berikutnya perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran atau APBD terdiri dari yang pertama, formulasi kebijakan anggaran atau Budget Policy Formulation. Formulasi kebijakan anggaran adalah penyusunan arah dan kebijakan umum APBD sebagai dasar dalam perencanaan operasional. Yang kedua, perencanaan operasional anggaran atau Budget Operational Planning. Perencanaan operasional adalah penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya. Pelaksanaan anggaran. Kepala daerah menetapkan rencana anggaran satuan kerja atau RASK menjadi dokumen anggaran satuan kerja berdasarkan dengan Perda APBD. Dokumen anggaran kerja memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh pengguna anggaran. Kepala daerah juga menetapkan penjabaran APBD. Penjabaran APBD ini disusun menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan belanja serta pembiayaan. Dalam pelaksanaan anggaran daerah ini kemungkinan terjadi perubahan atau rebudgeting pada periode anggaran. Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan yang pertama, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang strategis. Yang kedua, penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan. Yang ketiga, terjadi kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya, pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran. Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja tradisional yang membandingkan antara anggaran dengan realisasi tanpa melihat keberhasilan program. Pengukuran kinerja ditekankan pada input, yaitu terjadinya overspending atau underspending. Suatu instansi dinyatakan berhasil jika menyerap 100% anggaran pemerintahan, walaupun hasil maupun dampak yang dicapai pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar. Pengukuran kinerja berbasis anggaran dilakukan dengan menilai selisih atau varians antara anggaran dengan realisasinya. Teknik tersebut lebih dikenal dengan istilah analisis selisih anggaran atau analysis of budget variance. Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja organisasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diketahui apakah terjadi selisih underspending atau overspending. Selanjutnya ada formulasi analisis selisih anggaran. Rasio kinerja dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, rasio kemandirian daerah. Rasio ini ditunjukkan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan membandingkan PAD atau pendapatan asli daerah dengan subsidi pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Rasio yang kedua ada rasio pajak daerah terhadap PAD. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah. Rasio yang ketiga, rasio retribusi daerah terhadap PAD. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah. Yang keempat, rasio bagian laba BUMD terhadap PAD. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari bagian laba badan usaha milik daerah. Yang kelima, rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Rasio yang keenam, rasio belanja aparatur terhadap total belanja. Perhitungan rasio ini dimaksudkan untuk mengetahui proporsi belanja operator daerah terhadap total belanja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Yang terakhir, rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja. Perhitungan rasio ini dimaksudkan untuk mengetahui proporsi belanja pelayanan publik terhadap total belanja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Tahap-tahap analisis anggaran. Tahap-tahap analisis selisih anggaran yang pertama, siapkan data-data anggaran dan laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, bandingkan data-data realisasi anggaran dengan anggarannya untuk setiap item yang sama. Yang ketiga, hitung selisih anggaran. Yang keempat, hitung presentasi tingkat ketercapaian anggaran. Dan yang terakhir, lakukan analytical prosedur dengan pembuatan rasio-rasio kinerja yang telah dijabarkan. Audio Jungle.